Sahabat inspirasi, saat ini kita mau bersama merenungkan sebuah firman Tuhan yang saya beri tema kemuliaan sebuah pekerjaan. Untuk itu mari kita akan mendasari dengan membaca di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, "Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi." Saudaraku, merupakan sebuah kebanggaan bagi seorang ayah bila melihat anaknya berhasil menyelesaikan studi mereka dan mendapat pekerjaan yang dinilai mulia oleh masyarakat. Ayah yang memiliki anak-anak yang berhasil tidak akan berhenti menceritakan betapa bangganya ia menjadi seorang ayah. Ia akan menceritakan keberhasilan anak-anaknya di setiap kesempatan. Ada dua orang bersahabat yang bertemu dalam sebuah restoran, dan setelah beberapa saat mereka bercerita satu sama lain. Sambil menikmati secangkir kopi, yang seorang bertanya, "Bagaimana kabar dari kelima orang putramu? Kau tahu kan, anakku yang sulung itu pandai dan menyukai hukum. Karena itu sekarang ia bekerja di kantor pengadilan. Gajinya memang kecil, tetapi kelak ia akan mencapai jabatan tertinggi di departemen itu. Putraku yang kedua sangat menyenangi dunia pendidikan. Karena itu ia bekerja sebagai seorang guru di salah satu SMU terkemuka di sini. Dia juga bergaji kecil, tetapi apa yang dilakukannya sangat membanggakan karena ia turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Putraku yang ketiga saat ini bekerja sebagai seorang dokter. Dia sedang menjalani ikatan dinasnya, kira-kira 1,5 tahun sudah lamanya. Aku berharap beberapa tahun lagi akan menjadi seorang dokter yang terkenal. Anakku yang kelima sedang kuliah. Ia mengambil jurusan ekonomi di Universitas Negeri. Bagaimana dengan putramu yang keempat? Engkau belum menceritakan tentang dia. Dia pasti sangat membanggakan," tanya sahabatnya penasaran. "Itulah yang merisaukan di masa tua ini. Karena aku sudah pensiun, Ardi anakku memutuskan untuk tidak kuliah dan hanya bekerja sebagai seorang kurir di sebuah perusahaan di mana dia sering diperintah orang. Ia diperlakukan seperti seorang pembantu saja," jawabnya dengan wajah tertunduk. Kemudian ia menarik nafas panjang dan setelah itu ia kembali berkata, "Tetapi jika Ardi tidak bekerja, maka kami pasti sering kelaparan dan anakku yang bungsu tidak akan bisa melanjutkan pendidikannya." Adakah suatu pekerjaan yang hina jika dilakukan dengan jujur dan sepenuh hati? Apakah Tuhan memandang hina mereka yang bekerja sebagai satpam, office boy, kurir, tukang kebun, penjual sayur keliling, dan sebagainya? Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk pekerja. Jadi tidak ada pekerjaan yang hina di hadapan Tuhan, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Nya. Paulus yang berstatus sebagai seorang rasul dan cendekiawan tidak pernah malu karena dia bekerja sebagai tukang kemah, asalkan ia dapat mencukupi kebutuhannya. Jangan pernah menolak atau berhenti bekerja, lalu menjadi pengangguran hanya karena mempertahankan gengsi atau tidak mau belajar merendahkan hati. Biarlah orang lain memandang kecil atau hina pekerjaan kita, tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Bekerjalah dengan baik dan jujur, karena pekerjaan kita adalah anugerah yang mulia dari Tuhan. Kata inspirasi hari ini, suatu pekerjaan adalah mulia jika ia tidak merugikan orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau menciptakan kami sebagai makhluk yang harus bekerja. Bahkan firman-Mu berkata, "Janganlah kamu makan kalau engkau tidak bekerja." Itulah sebabnya tolonglah kami untuk saat ini tekun dan setia terhadap apa yang Tuhan percayakan sebagai pekerjaan yang menjadi tugas tanggung jawab kami.
Dan bila mana ada saudara-saudara kami yang masih belum mendapatkan pekerjaan, tolonglah supaya mereka juga mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin.